Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang petunjuk belajar, cara belajar tentang mata pelatihan komitmen mutu secara daring. Dasar hukum daripada mata pelajaran ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN tentang aparatur sipil negara, dan yang kedua adalah Perkala Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pedoman pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian tentunya juga adalah SKCPNS ya, yang telah Anda miliki semua. Untuk itu, setiap CPNS itu diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil sebelum memasuki atau sebelum menjabat sebagai PNS. Adapun deskripsi dan tujuan pembelajaran, yaitu saudara akan diajak untuk berpikir secara kritis terkait pemahaman tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga diharapkan ketika Anda nanti setelah belajar tentang komitmen mutu, diharapkan yang pertama adalah mampu menciptakan berbagai tindakan kreatif dan memberikan layanan publik. Jadi diharapkan Anda memiliki bagaimana kreativitas dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, Anda diharapkan menunjukkan perilaku kreatif dan inovatif dalam menyampaikan atau menampilkan kinerja dan memberikan layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir adalah mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai aparatur yang penuh tanggung jawab dan berwibawa. Untuk itu, ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan pada komitmen mutu ini. Yang pertama tentunya adalah kita diharapkan mampu memahami tentang konsep ya. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua adalah memahami tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu. Dan yang ketiga adalah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana sih pendekatan inovatif nanti yang berarti pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya. Dan yang ketiga adalah membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, berpikir kreatif. Dan yang kelima, membangun komitmen mutu melalui inovasi-inovasi yang nanti akan saudara aktualisasikan selama masa habituasi pada instansi masing-masing. Kemudian di dalam melaksanakan proses pembelajaran komitmen mutu ini, kita lakukan dengan menggunakan pendekatan POSDEOD, yaitu pendekatan secara pendidikan orang dewasa yang juga disebut dengan pendekatan andragogi, di mana pendekatan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini, pembelajaran kita harus menyenangkan ya. Pembelajaran kita itu merupakan putar pengalaman, kemudian kita juga selalu nanti berdiskusi tentang bagaimana mengatasi persoalan dengan problem solving tentunya. Kemudian kita juga sharing experience, bertukar pengalaman, kemudian jaga pendapat ya, ada teamwork tertentu, kemudian tanpa tekanan dan saling memahami. Itulah ciri-ciri daripada pembelajaran orang dewasa yang disebut dengan pendekatan andragogi. Proses distance learning pada pelatihan komitmen mutu ini kita mulai menggunakan daring, menggunakan teknologi informasi. Ya, salah satunya diantaranya adalah Google Classroom yang sudah Anda juga sudah buka sekarang saat ini. Saya yakin Anda sudah buka semua dengan ID yang telah diberikan. Kemudian juga kita menggunakan video conference, bahkan kita juga menggunakan media WhatsApp tentunya. Dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa menggunakan aplikasi ini dalam melaksanakan pelatihan ini. Kemudian dalam proses pembelajaran itu sendiri, diharapkan saudara dapat membaca modul dan menonton video yang telah disampaikan oleh tenaga fasilitator. Kemudian juga bisa melakukan pengayaan dan penguatan materi dengan nanti teknik toko-toko para tokoh ya, sampai permodelan. Kemudian juga kita akan membahas kasus. Kemudian juga kita melihat berbagai best practice pada orientasi mutu pada tempat lain.
Kemudian juga kita akan ada proses namanya penugasan dalam bentuk learning journal ya, yang nanti juga sudah saya masukkan melalui Google Classroom. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan, terakhir kita dalam proses pembelajaran pembangunan mutu ini kita melakukan evaluasi, yaitu ada evaluasi pre-test dan post-test menggunakan teknik yaitu atau menggunakan aplikasi Kahoot dan aplikasi Weebly. Barangkali demikian, mudah-mudahan semua kita dapat melaksanakan pembelajaran mutu dengan baik ya, secara efektif tentunya dan secara efisien. Saya harap saudara-saudara semua dapat melaksanakan sesuai dengan petunjuk belajar ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.